Heboh biduan joget di acara pemerintah kabupaten dianggap tidak pantas. Bupati Pati angkat bicara dan meminta maaf. Kemenak Kota Semarang fasilitasi pengambilan air zam-zam agar jemaah haji tidak kerepotan dan lebih fokus ibadah. Sulit mendaftar online, sejumlah calon siswa di Kabupaten Blora mendatangi posko pelayanan SPMB. Saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, tawuran maut antar kelompok remaja di Kota Semarang kembali merenggut nyawa. Seorang remaja tewas dengan sejumlah luka terkena senjata tajam. Ditemukan warga di pinggir rel kereta api di Jalan Ngablak, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Warga Ngablak, Kecamatan Genuk, Kota Semarang digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pemuda di tepi rel kereta api pada Minggu kemarin. Jenazah tersebut diduga korban tawuran antar kelompok yang berujung maut. Saat ditemukan, tubuh korban terluka parah di bagian kepala, diduga akibat senjata tajam. Setelah pihak kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Polsek Genuk mendatangi tempat kejadian dan melakukan penyelidikan, diketahui jenazah seorang remaja tersebut adalah korban tawuran antar geng. Korban bernama Adi Triwicaksono, 20 tahun, warga Genuk Sari, Kota Semarang. Sementara warga pemilik warung yang ada di tempat kejadian mengatakan ia sempat melihat sejumlah remaja yang menyisir jalan seolah mencari sesuatu. Waktu pagi itu sekitar jam 4:30 itu ada gerombolan ya, remaja-remaja itu pakai kendaraan tuh kayak menyisir sepanjang jalan itu, tapi arahnya tuh ke rel kereta api. Jadi ke arah barat, pulang lagi sampai ke arah timur, pulang lagi. Dan yang di atas rel ada 2-3 orang tuh mungkin menyisir itu kayaknya. Kemungkinan sudah ada tawuran, katanya itu ada luka-luka bacokan semua itu. Kepala sama punggung dan Polsek Genuk bersama Resmob Polrestabes Semarang kini tengah melakukan penyelidikan kasus tersebut lebih dalam. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Penampilan erotis di sebuah acara di Pendopo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan warganet di media sosial. Dianggap tidak pantas. Bupati Pati angkat bicara dan meminta maaf. Inilah aksi joget yang dibawakan oleh salah satu grup penyanyi dangdut dalam acara penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi Desa Merah Putih di Pendopo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 9 Juni lalu. Aksi ini viral dan mendapat sorotan warganet di media sosial karena dianggap tidak pantas. Selain itu, tampak pula salah satu pejabat yang menyawer di hadapan Bupati. Menanggapi hal ini, Bupati Pati, Sudewo, meminta maaf dan berjanji akan berbenah untuk lebih baik dalam menyelenggarakan sebuah acara. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut munculnya tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar Pendopo Kabupaten. Dengan kejadian ini saya minta maaf, tetapi ini merupakan satu proses kita untuk introspeksi menuju sebuah kebaikan.
Sebelumnya, para artis ibu kota tersebut diundang ke Kabupaten Pati untuk diajak mempromosikan sektor pariwisata. Usai acara, mereka diminta menghibur para pejabat dan pengurus Koperasi Merah Putih di Pendopo, Kabupaten Pati. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Sejumlah relawan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Pemeriksaan dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan Jokowi dalam kasus pencemaran nama baik. Relawan dari Barisan Sudarsono Jokowi Lovers mendatangi Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Senin siang. Mereka memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Penyidikan mengambil lokasi di Mapolresta Solo untuk mempermudah proses pemeriksaan saksi. Relawan dimintai keterangan terkait dengan peristiwa 16 April silam di kediaman Jokowi. Kami memang menekankan bahwa karena kami mengalami sendiri ya di tanggal 16 April 2025 kemarin, bahwa mereka bagi kami sudah menghasut ya, penghasutan, sehingga banyak masyarakat kita yang teradu domba dalam artian punya friksi masing-masing. Bagi kami narasi yang terus-menerus dibangun oleh para pembenci, bila mana ini tidak kita luruskan, tidak kita counter, nanti akan menjadi pembenaran. Saat 16 April silam, pendukung Jokowi sempat adu mulut dengan massa tim pembela ulama dan aktivis yang mendatangi kediaman Jokowi. Mereka menilai ada hasutan serta mengarah ke pencemaran nama baik terhadap Jokowi dari narasi yang dibangun tim pembela ulama dan aktivis. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Kemenak Kota Semarang memfasilitasi pengambilan air Zam-Zam. Nantikan informasinya usai jeda. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Hingga Senin pagi 11 kloter atau 3.951 jemaah haji asal embarkasi Solo tiba di tanah air melalui Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Sedangkan jemaah yang sakit dan masih dirawat di Arab Saudi berjumlah 150 orang jemaah dan sebanyak 32 orang jemaah wafat di Arab Saudi. Jemaah haji kloter 11 asal embarkasi Solo telah tiba di Asrama Haji Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Senin pagi, jemaah haji yang datang berjumlah 360 orang. Saat tiba di asrama haji, sejumlah jemaah haji harus dipopong dan dibantu dengan kursi roda karena kelelahan usai melakukan perjalanan panjang dari Tanah Suci. Kasubag Humas PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriadi menjelaskan, hingga hari keempat masa pemulangan jemaah haji, pihaknya telah menerima kedatangan sebanyak 11 kloter atau berjumlah 3.951 orang jemaah dari Tanah Suci. Kloter kedatangan, kloter 11 ini yang barusan landing dan saat ini sedang kita proses penerimaannya. Kedatangan dengan jumlah 359 dan nanti kita ada 2 kali kloter lagi datangan di jam 17.15 dan 17.30. Semoga nanti perjalanan kloter 12 dan 13 berjalan dengan lancar, aman, sehingga dapat kita terima di Embarkasi Solo ini dengan baik. Setelah jemaah haji diterima di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, selanjutnya para jemaah haji langsung dipulangkan menuju daerah asalnya masing-masing. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah.
Sementara itu, Saudara, kantor Kementerian Agama Kota Semarang memberikan fasilitas pengambilan air Zam-Zam bagi jemaah haji. Selain untuk menertibkan jemaah haji agar tidak membawa air Zam-Zam berlebih, upaya ini dilakukan agar jemaah haji lebih fokus beribadah. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Semarang memfasilitasi pengambilan air Zam-Zam bagi jemaah haji asal Kota Semarang. Pendistribusian air Zam-Zam jatah jemaah haji bisa diambil secara mandiri oleh keluarga dengan menunjukkan kartu bukti pengambilan atau melalui kelompok bimbingan ibadah haji di kantor Kemenak. Setiap jemaah haji akan mendapatkan 1 botol berisi 5 liter air Zam-Zam. Kepala Kantor Agama Kota Semarang, Muhtasid, mengatakan dari 1.496 karton air Zam-Zam jatah jemaah haji, masih tersisa 164 air Zam-Zam yang belum diambil dan masih berada di kantor Kemenak Kota Semarang. Semua Zam-Zam sudah kita ambil, jumlahnya adalah 1.496 Zam-Zam. Dari 1.496 Zam-Zam itu kita langsung kita distribusikan kepada KPIH. Ada KPIH As-Sodiqiyah, ada KPIH NU, ada KPIH Ar-Raudhah, KPIH Al-Muna, KPIH Muhammadiyah, dan KPIH yang lain. Sampai saat ini sudah banyak yang mengambil. Saat ini tinggal 164. Jadi 164 jamaah haji yang belum mengambil Zam-Zam. Saya memastikan semua Zam-Zam yang diambil oleh Kementerian Agama Kota Semarang itu adalah Zam-Zam dari penerbangan Garuda. Jadi tidak ada istilah Zam-Zam yang diambil dari Sumowono atau Bandungan. Air Zam-Zam tersebut didatangkan langsung dari Arab Saudi atas kerjasama antara Kementerian Agama dengan pihak maskapai pengangkut jemaah haji. Selain untuk menertibkan jemaah haji agar tidak membawa air Zam-Zam berlebih, upaya ini dilakukan agar jemaah haji lebih fokus beribadah. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, selama musim haji, penjualan kerudung dan perlengkapan sholat laris manis untuk oleh-oleh. Bahkan permintaan kerudung dan perlengkapan sholat akan terus meningkat hingga 1 bulan setelah kepulangan jemaah haji. Kembalinya jemaah haji ke tanah air menjadi berkah bagi pedagang kerudung dan perlengkapan sholat. Pasalnya, oleh-oleh makanan khas haji seperti kurma dan air Zam-Zam, kerudung dan alat ibadah juga kerap dijadikan oleh-oleh. Salah satu pemilik toko di Pasar Johar Kota Semarang mengatakan, selama musim haji, penjualannya bisa meningkat hingga 100% dengan omset sekitar 15 juta hingga 20 juta rupiah per hari. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan kerudung dan perlengkapan sholat saat musim haji tahun 2025 lebih ramai. Setelah Idul Adha itu udah lewat 5 hari, udah mulai rame. Jadi setiap hari mereka buildingnya buat bagi-bagi orang setelah pulang dari Makkah. Biasanya kalau haji-hajinya pulang dari Makkah, homsetnya naik. Biasanya homset dari 10 juta bisa jadi 15 sampai 20 juta, 2 kali lipat bisa. Sehari itu ya Bang? Sehari. Ya? Dan itu biasanya ramenya itu sampai kapan sih Bang? Ini ramenya paling full 1 bulan itu rame. Setelah pulang dari haji 1 bulan masih full rame. Kerudung selalu dipilih menjadi oleh-oleh haji terfavorit sehingga paling laris dibeli karena harganya yang terjangkau. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sulit mendaftar online, sejumlah calon siswa di Kabupaten Blora datangi posko layanan SPMB. Nantikan informasinya usai jeda.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Sejumlah calon siswa baru mendatangi posko layanan penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Mereka langsung datang ke posko karena kesulitan untuk mendaftar secara online. Sejak dibuka 2 hari lalu, posko layanan penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai diserbu calon siswa baru. Ditemani orang tua, mereka mendatangi posko untuk mengadu kesulitan dalam mendaftar secara online. Rata-rata pendaftar mengaku kesulitan untuk menentukan titik koordinat hingga lupa password. Para calon siswa baru diimbau mendatangi posko layanan jika menemukan kendala saat melakukan pendaftaran secara online. Saya melakukan penggantian sandi soalnya waktu itu sandi saya salah. Dari mana, Dik? Dari SMA Negeri 1 Blora. Daftar ini masuknya apa? Masuk jalur domisili. Tadi gimana pelayanannya, Dik? Pelayanannya bagus banget, operatornya ramah. Pelayanan untuk anak-anak yang mungkin kesulitan untuk mendaftar ataupun ada beberapa kesalahan kemarin waktu verifikasi seperti perpindahannya titik koordinatnya. Nah, nanti bisa diperbaiki di sini. Pada SPMB tahun ini, SMA Negeri 1 Kabupaten Blora mendapat kuota sebanyak 396 siswa. Kuota tersebut dibagi beberapa jalur, meliputi jalur domisili, prestasi, afirmasi, disabilitas, dan mutasi. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Festival Kopi dan Batik Brebesan 2025. Dalam festival ini, sejumlah pengusaha kopi dan batik Brebesan mempromosikan produk mereka. Festival Kopi dan Batik Brebesan 2025 digelar di alun-alun Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menjadi lebih meriah dengan adanya Brebes Cup Tasters Championship. Kompetisi ini mempertemukan para pecinta kopi dari berbagai daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi rasa dan aroma asli kopi. Festival ini tentunya juga menjadi ajang bagi para pengusaha kopi dan batik Brebesan untuk mempromosikan produk mereka. Sebenarnya kalau cup tester ini lebih menguji kepekaan si peserta sih, karena memang ya, kita peka boleh, tapi belum tentu bisa akurat dengan waktu yang ditentukan. Kalau cup tester kan dibatasi waktunya 8 menit, dengan jumlah cupnya itu ada 24 cup, dan kita harus mendapatkan sekitar 8 cup dari 24 cup itu. Itu apa aja yang dinilai itu? Oke. Jadi kita fokusnya mencari yang berbeda dari 3 cup. Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma bilang, Festival Kopi dan Batik Brebesan 2025 bertujuan tidak hanya untuk mempromosikan kopi dan batik Brebesan, namun juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya dan tradisi lokal. Sehingga, festival ini menjadi wadah ekspresi kreatif bagi masyarakat, sekaligus sarana promosi produk lokal yang diharapkan dapat menjangkau pasar lebih luas. Sebagai bentuk kami pemerintah daerah untuk bisa menggali potensi yang ada di Kabupaten Brebes dan juga memperkenalkan bahwa Brebes juga memiliki kopi lokal dari Kecamatan Salem dan Kecamatan Sirampok, kopi Capar dan Dauhan ini sangat terkenal di Brebes, dan tidak semua orang tahu bahwa Brebes juga memiliki kopi yang enak, karena Brebes sudah terbranding hanya telur asin dan bawang merah. Sekarang kita juga menunjukkan kearifan lokal lainnya seperti kopi dan batik. Festival Kopi dan Batik Brebesan 2025 bukan sekadar festival, tetapi gerakan nyata mengangkat ekonomi dan budaya lokal Brebes ke kancah yang lebih tinggi. Selain Brebes Cup Tasters Championship, turut meramaikan kegiatan Festival Kopi dan Batik Brebesan 2025 ini, ada juga pameran UMKM dan lomba fashion show batik tingkat pelajar se-Kabupaten Brebes.
Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Klaten. Saudara, setiap desa memiliki cara tersendiri untuk mengenang jejak leluhurnya. Di Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ratusan warga berebut gunungan hasil bumi untuk mendapat keberkahan di haul agung tokoh spiritual leluhur warga Desa Wiro. Warga berebut gunungan hasil bumi di halaman Masjid Kohar di Dukung Ruang, Desa Wiro, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dalam waktu sekejap gunungan ludes diperebutkan. Iis, salah satu warga yang ikut berebut gunungan, merasa sangat senang mendapatkan sayur mayur. Meskipun untuk mendapatkannya, ia harus menunggu sekitar 3 jam. Dapat lobes, terong, pisang, pepaya. Monggo ingkang kembali masih disambut. Amin ya. Gimana rasanya? Seneng, happy, berkah barokah, pokoknya dagangan laris. Berarti ini ngalah berkah. Oh ya. Tadi nunggunya berapa jam, Bu? Dari jam 12. Sebelum diperebutkan, gunungan hasil bumi dikirap dari Balai Desa Wiro menuju masjid dan makam Kiai Haji Mbah Abdul Kohar, tokoh spiritual setempat, sejauh 1 km. Setelah gunungan dan ubur rampe lainnya diserah terimakan kepada takmir masjid, warga melakukan doa bersama. Untuk acara haul Simbah Kiai Abdul Kohar tentunya untuk memuliakan, untuk menghormati dan juga untuk melestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita pada masa lalu. Membawa ubur rampe apa ini? Ubur rampe ada sekar, paring dalem, sampan dalem Pakubono ingkang kaping 12, dan juga ada langse, dan juga gunungan-gunungan hasil sedekah bumi, hasil bumi dari warga masyarakat Iweng, dan juga jajan pasar, juga berikut ada juga nasi nuk, seperti itu. Selanjutnya akan diapakan di sini? Selanjutnya nanti akan dibagikan kepada warga masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini untuk harapan bisa mendapatkan berkah dari Simbah Kiai Abdul Kohar sehingga Allah berikan. Kirap dan rebutan gunungan hasil bumi di daerah Gruang adalah bagian dari tradisi sedekah desa yang digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang dipanen. Tradisi ini juga menjadi ajang untuk mengingat ajaran dari Kiai Abdul Kohar, seorang guru spiritual. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.